kurang lebihnya beliau ibaratkan seperti seorang ibu. Seperti apa? Seorang ibu yang kehilangan anaknya. Seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Kemudian tidak sampai di sini, dan anaknya cuman dia, artinya tunggal, anak tunggal. Dia kehilangan anak tunggal, dia nggak punya anak lagi yang lain. Seperti itulah motivasi dia, cara dia dalam belajar ilmu adab untuk dia dapati dalam dirinya. Sebagaimana seorang ibu yang punya satu anak ya semata wayang hilang, bagaimana caranya dia mencari? Kebayang antum? Kebayang? Nggak usah ibu lah. Antum kehilangan anak antum satu-satunya gimana? Kehilangan di sini bukan meninggal. Hilang dari rumah, main misalnya gimana? Cari nggak? Cuman satu nih, ya. Gimana kira-kira pencarian seorang ibu anak satu-satunya yang nggak ada di rumahnya gimana, Fuad? Cara carinya gimana? Kemana-mana ya. Walaupun tempatnya jauh gitu ya. Ada kabar tempat anaknya jauh gitu ya. Dicari nggak? Disamperin nggak? Dia bilang besok aja deh, tanggung udah malam gitu. Mungkin nggak gitu? Ah, anak antum di sana tengah laut gitu, samperin nggak? Naik kapal laut gitu kan. Saya rasa kekuatannya itu bertambah. Benar nggak? Kekuatan seorang ibu yang biasanya jam 9 itu udah tidur malam, itu bisa 3 hari 2 malam gitu, 2 hari, atau bisa bermalam-malam nggak tidur sampai anak itu ketemu. Ya kita bicara diri kita masing-masing lah. Antum punya anak, yang sudah punya anak, ngerasain saat anak antum main, antum cari di rumah nggak ada, di rumah tetangga nggak ada, keringat dingin nggak? Gimana rasanya? Panik? Wah cari, pakai motor, sana sini cari, nggak taunya di atas lagi main sendirian. Hah? Ubay lagi. Iya, makanya tuh. Maknya udah kebingungan, telepon aneh. Ini Ubay nggak ada. Gitu. Cari sana sini, nggak tahu di atas ada bunyi kletak kletuk di atas tuh bocah. Begitu. Itu apa namanya cara beliau rahimahullah dalam mencari adab. Dia harus dapat nih. Oh, gua masih begini nih, gua masih bakhil nih. Gua mau jadi orang dermawan, gua harus ketemu siapa? Paham? Ngerti? Gua ini bakhil, sifat bawaan gua pelit. Tapi yang paling penting sadar dulu pelit. Paham? Repotnya orang merasa benar dengan keadaan pelitnya. Cari pembenaran dengan pelit. Yang namanya pelit di mana-mana nggak benar. Sahih nggak? Gua pelit nih, bakhil nih gua nih. Gua harus ketemu siapa nih biar bisa berubah? Siapa orangnya? Begitu cara dulu Imam Syafi'i mencari sebuah adab. Kayak antum misalkan, saya pernah bilang, antum mau jadi pelajar yang sukses, tentunya antum harus bergaul dengan pelajar yang pernah sukses. Lihat cara dia belajar menuntut ilmu, kan begitu. Anda mau sukses dalam belajar, tapi mainnya sama pecundang, gimana? Gimana? Antum mau lihat sejarah orang-orang sukses, ya kita nggak usah bicara para nabi ya, kita bicara manusia biasa seperti kita. Abu Bakar, tentu orang sukses pertama adalah Abu Bakar. Antum kira Abu Bakar ya radhiyallahu taala anhu tidak melakukan action yang besar? Wow.
Luar biasa apa yang dia kerjakan sehingga dia bisa dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul. Nabi tanya, siapa yang hari ini puasa? Abu Bakar. Siapa yang hari ini bersedekah? Abu Bakar. Siapa yang hari ini menyenguk orang sakit? Abu Bakar. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Abu Bakar. Semua amal itu dikerjakan dalam satu waktu, dalam satu hari. Yang kita kadang-kadang sebulan juga enggak. Hah? Betul ya? Yang kadang-kadang kita sebulan juga enggak. Gitu. Makanya kalau mau begini, lihat siapa yang bisa atau bagaimana caranya untuk mendandingi Abu Bakar, gimana? Caranya gimana? Ayo. Iya, ngikut. Caranya bagaimana biar bisa kayak Abu Bakar tuh gimana caranya? Temenin Abu Bakarnya. Kan begitu. Sahih nggak? Dekat sama Abu Bakar, temen tempel. Lihat efeknya apa? Umar ikut-ikutan kan? Dibawa setengah hartanya. Ternyata ya tetap saja Abu Bakar datang berikutnya semuanya. Perhatikan. Begitu ya kawan. Begitu. Kan kita bahas juga pertemuan yang lalu, seorang atau orang tua menasihati anaknya, nak, kamu jangan main sama orang-orang kecuali dia ahlul ilmu. Ya bunayya, ishabil fuqaha. Wahai anakku, kamu nggak boleh main, jangan main kecuali dengan ahlul ilmu. Begitu. Jelas sampai sini teman-teman? Taib. Ada yang mau tanya sampai sini? Ibnu Mulzam. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan kondisi saya, dia kan para Al-Quran gitu ya, dibandingkan dengan saya membaca dia belum lancar gitu. Iya. Iya benar. Bagaimana dengan kita yang cuma pelajarnya seminggu sekali? Yang pelajarnya bentar-bentar ngelihat jam. Paham tuh? Ini Quran udah ada di kepalanya aja nggak dapat hidayah. Jelas? Iya, tepat apa yang antum katakan. Ibnu Mulzam ada Quran di kepalanya, tapi dia nggak dapat hidayah dengan Qurannya. Kalau kita, makanya tadi saya urut. Mungkin kalau target antum casing, antum udah dapat casingnya. Bener nggak? Kalau targetnya cuman casing, udah dapat casingnya. Saya nggak, Mat? Joni? Gifari? Kalau targetnya casing, kan di setiap pengajian menawarkan casing yang sama. Maksudnya pengajian manhaj salaf ya. Menawarkan apa? Casing yang sama. Tapi itu kan bukan target utama. Itu baru perjalanan lahiriah. Jelas? Itu baru perjalanan lahiriah. Yang kita butuhkan adalah perjalanan batiniah. Bagaimana kita punya batin pun berubah. Sahih? Karena yang selamat ketemu Allah adalah orang yang membawa hati yang bersih. Illa man atallah biqalbin salimin. Itu yang selamat. Berarti puncak tertinggi menuntut ilmu, hati itu jadi bersih. Semakin bersih hati seseorang akan semakin takut pada Rabbnya. Jadi casing itu langkah awal.
Casing itu langkah awal. Mohon maaf saya gerak-gerak. Ini kayaknya ada nyamuk juga banyak ya, lumayan ya. Gak usah ditepokin, biarin aja. Slow ya, slow. Hah? Semakin semangat tuh. Jelas teman-teman semua? Berarti kita harus tahu target dalam belajar apa? Target dalam menuntut ilmu apa? Gitu. Targetnya apa? Kalau targetnya cuma casing kan sudah dapat. Apa sudah mentok sampai sini? Paham? Apa mentok? Ibnu Mulzam itu di atas kita. Di atas kita nggak? Apa antum selevel dengan beliau? Ini bicara sejarah. Kita mau bicara sejarah. Orang Khawarij itu di kepalanya Al-Quran. Tapi dia perangin Ali bin Abi Thalib dengan Al-Quran. Berarti kita harus tahu puncak tertingginya apa belajar ilmu itu. Para ulama sebutkan qalbun salim, hati yang bersih. Itu puncaknya. Puncaknya gitu. Karena menghasilkan perubahan. Kalau menuntut ilmu seseorang jadi tidak berubah, kan sama aja bodong, cuman beda casingnya doang. Hah? Cuman beda casingnya doang. Sahih? Casingnya cuman udah beda gitu, beda casing. Tapi dalamannya sama. Dalamannya sama. Dia juga. Seharusnya yang berubah apanya? Dalamnya berubah, bukan cuman casingnya. Dalamnya berubah. Ini yang dikejar oleh Imam Syafi'i. Cara beliau ngejar apa? Adab. Saya jujur sangat jujur. Saya rasa teman-teman yang lain juga begitu. Bagaimana mulai membiasakan membaca buku, itu terpengaruh juga dengan orang yang saya ambil ilmunya. Misalnya yang kita ketemu langsung ya misalnya. Artinya bukan cerita dari orang, tapi kitanya yang ketemu langsung dan kita yang menjadi saksi. Gitu. Jadi misalkan Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, tuh sebelum sakit, itu antum cari di maktabah ada setiap hari depan kitab numpuk kanan kiri. Begini tuh. Wah, saya berpikir saya mau kayak begitu. Caranya gimana? Deketin dia kan. Saya tuh, deketin. Nanti aku ketepak kalau kata orang apa tuh? Ketepak. Antum ikutan, mulai baca, mulai belajar. Begitu, ya. Azan ya. Jadi ajan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.